Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun jangan lupa untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Kita hari ini ingin membaca dengan sebuah tema yang mencari-cari keberadaan kamu, terlalu kangen dan butuh kamu ya. Ada seseorang yang mencari-cari keberadaan kamu ya. Kita mau lihat dulu siapa orang ini yang mencari-cari keberadaan kamu. Oke, kita mau lihat dulu energinya ya. Nah, yang mencari-cari keberadaan kamu ini adalah seseorang yang punya sebuah energi besar takut ya. Ketakutan kehilangan kamu, ketakutan gak ada kamu, khawatir kamu nanti gak ada, kamu hilang dan sebagainya ya. Jadi di sini intinya adalah ada energi dari kekhawatiran dan ketakutan yang kuat. Oke, dimana kalau yang Sora lihat di sini, ketakutan ini yang membuat dia itu semakin bingung, semakin tidak tenang ya, mencari-cari keberadaan kamu. Oke, orang ini itu punya intuisi ya, yang terikat kuat ke kamu ya, dan intuisi ini tidak pernah berubah ya. Bagaimanapun keberadaan kalian, bagaimanapun hubungan kalian, pada dasarnya ada sebuah keterikatan secara intuisi ya, yang dimana kalau Sora lihat di sini tidak bisa dia ubah gitu loh. Dia berusaha untuk lari dari intuisinya, tapi itu sayangnya nggak bisa berubah gitu loh ya. Dan orang ini tuh tidak siap terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di antara hubungan kalian. Mungkin kalau kamu ngilang, kamu bersembunyi, kamu nggak ada gitu loh. Kamu jadi salah satu seseorang yang menjadi sumber keberuntungannya dia ya, sumber supportnya dia, sumber inner circle-nya dia, support system dia yang terbesar, sehingga kehilangan kamu adalah sesuatu ketakutan terbesar buat dirinya dia gitu loh ya. Dan orang ini punya emosi yang sangat penuh ke kamu. Emosi dia itu sangat kuat ya. Emosi dia sangat kuat untuk mencari keberadaan kamu. Jadi ada koneksi secara perasaan gitu loh. Ada sesuatu yang berakar di sana, ada sesuatu yang berdasar di sana. Hubungan kalian itu secara energi terikat kuat atas dasar akar yang sama ya. Dan orang ini tuh meskipun dia belum begitu mengerti, dia masih berusaha untuk memahami, mengerti dan mempelajari perasaan dia ke kamu, tapi dia tahu dia punya ikatan dasar yang kuat ke kamu. Oke. Orang ini banyak yang ketika sedang bermeditasi atau mungkin sedang berdoa dan sebagainya, mendapat suatu perasaan untuk mencari keberadaan kamu gitu. Jadi orang ini mendapat pencerahan untuk mencari keberadaan kamu ya. Dan dia menyadari bahwa sebuah kesalahan besar untuk menyia-nyiakan kamu. Jadi di sini ada energi yang dia penyesalan, di mana dia melepaskan kamu, tapi sebenarnya sesungguhnya dia mungkin belum siap, belum ready gitu loh ya. Orang ini tuh masih punya suatu keyakinan kalau kamu bukan cuma dia yang nyari kamu kok, kamu juga pasti nyari dia. Jadi orang ini punya suatu keyakinan kalau kalian itu memang terkoneksi dan saling mencari gitu loh. Kamu mencari dia, dia mencari kamu gitu loh ya. Dan orang ini pingin segera bisa take action ya, ambil suatu tindakan jelas, ambil satu tindakan nyata untuk bisa ketemu sama kamu, untuk bisa bicara sama kamu, untuk ketemu kamu lagi ya. Oke. Dan di sini kalau Sora lihat dia punya satu harapan yang sangat kuat ya, kalau kalian akan terkoneksi kembali. Jadi orang ini tuh yakin, percaya kalian tuh memang harusnya terkoneksi dan ada harapan kuat di sana. Kita sekarang coba lihat dulu ya, siapa sih orang ini atau bagaimana, ada kejadian apa di antara kalian. Oke, sekarang kita mau lihat ya, yang mencari-cari keberadaan kamu nih siapa orangnya. Oke, kita mau lihat dulu siapa orang yang mencari-cari keberadaan kamu. Orang itu di sini banyak yang sangat berfokus sama yang namanya materi, keamanan, kenyamanan ya. Orang ini cukup dewasa dari segi umur, bisa saja umurnya lebih tua dari kamu atau secara perilaku lebih tua dari kamu ya. Di sini ada yang punya usaha sendiri ya orangnya. Jadi kalau kerja dia punya usaha sendiri, dan orang ini tuh kepingin
banget, punya status yang cukup tinggi dan dihargai orang, dan orangnya senang untuk memberi mengambil resiko. Jadi dalam pekerjaan, dalam kehidupan dia cukup berani ya. Harga diri dia boleh dikatakan cukup tinggi. Oke. Orang ini punya jiwa kepemimpinan ya. Dia suka mengarahkan, dia suka didengarkan, dia suka mendapat reputasi baik gitu ya. Terus abis itu kalau saudara lihat di sini, orangnya itu pingin sukses dan berhasil. Jadi ada sisi kayak ambisi untuk menjadi sukses dan berhasil. Oke. Orang ini tuh ada yang cukup terkenal di dalam lingkungannya ya. Entah itu memang banyak temen, entah banyak tahu banyak orang ya. Namun bagaimanapun juga orang ini punya banyak kepahitan di dalam hidupnya ya. Banyak masalah yang datang ke dalam dirinya dia ya. Mungkin ada yang mengkhianati dia, mungkin ada yang menipu dia, mungkin juga kayak dia merasa bahwa hidupnya dia itu sedang sulit di dalam hidupnya dia, sedang jatuh kondisinya. Nah, ini bisa saja yang latar belakang dia awalnya adalah latar belakang yang cukup baik lah ya, cukup oke situasi kondisinya. Orangnya ini seperti stres ya, bingung dalam mengambil sebuah keputusan, harus bagaimana dia mengambil keputusan di dalam hidupnya dia. Jadi orang tuh yang takut kalau mengambil sebuah keputusan yang salah ya. Dan di sini kalau saudara lihat ada yang tidak semua, tapi ya di sini ada situasi di mana dia harus memilih dalam sebuah situasi di mana ini bisa saja third party situation, bisa saja kamu pasangan yang sah atau kamu third party situationsnya dia. Jadi di sini seperti mengalami sulit untuk mengambil keputusan dengan jelas mau memilih siapa. Orang ini tuh sangat pintar ngomong, sangat pintar berdebat ya. Komunikasi di antara kalian tuh juga kadang-kadang jadinya penuh dengan situasi yang cukup panas karena dirinya dia itu kadang-kadang suka nggak mau ngalah. Tapi dia menyadari juga kalau cuman kamu gitu loh yang bisa ngomong sama dia, cuman kamu yang bisa kayak dalam situasi kayak dia tahu orang lain itu selalu nurut sama dia, orang lain gak ada yang ngelawan dia, kamu yang banyak membuat dia itu belajar banyak hal. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat lagi ya. Kira-kira kenapa sih dia mencari-cari keberadaan kamu? Ada apa di antara kalian selain third party situation ya? Di sini ada diri kamu yang sudah menghindar dari dia. Ya, kamu itu pingin menghargai diri kamu dengan lebih baik lagi ya. Kamu ingin menjadi lebih mandiri. Jadi kalau saudara di sini banyak kamu yang sudah merasa lebih mandiri sekarang. Kamu tidak ingin ketergantungan sama dia. Karena di sini kalau saudara lihat ada yang mungkin sebelumnya kamu tuh sama dia punya ketergantungan. Ya, entah dia yang ketergantungan secara finansial sama kamu atau sebaliknya ya. Tapi kalau saudara di sini kamu merasa bahwa ketergantungan kamu sama dia mungkin saja bukan sesuatu yang cukup positif. Ya, dan mungkin saja ada yang di sini kamu merasa mungkin juga jadinya kalau kamu yang diambil uangnya atau secara finansial kamu yang dimanfaatkan, kamu merasa kayak itu nggak baik gitu loh. Kamu pingin dia lebih mandiri. Tapi di satu sisi kalau kamu yang bergantung sama dia secara finansial, kamu pun pingin jadi lebih mandiri gitu. Jadi di sini ada yang kepingin lepas dari ketergantungan secara finansial dan kamu pingin lebih dihargai dan dihormati gitu loh. Karena bisa saja banyak pertengkaran, keributan itu karena masalah finansial juga. Yang di sini tidak semua, ada juga dari kalian yang masih pingin fokus untuk membangun karir, membangun kerjaan gitu loh. Dan di sini ada suatu ketidakjelasan dalam masa depan gitu ya. Jadi kalau soal di sini ada yang kayak komunikasi di antara kalian karena sulit membuat kamu jadi berpikir kayaknya mungkin sebaiknya menjauh untuk bisa berpikir dengan lebih positif, dengan lebih bijak, dan kamu berusaha berpikir dengan objektif gitu loh. Bahwa mungkin situasi sulit dengan situasi third party situation dan sebagainya. Jadi ada analisa di sini yang kamu gunakan untuk itu gitu loh ya. Dan di sini ada seperti kamu merasa hubungan itu stagnan. Kok seperti begitu-begitu aja gitu loh ya. Kok nggak ada perubahan yang signifikan. Mungkin sudah banyak perdebatan di antara kalian. Dia berjanji mau berubah ke kamu dan sebagainya gitu loh. Tapi kok nyatanya masih begitu-begitu aja. Jadi mungkin di sini ada satu situasi di mana kamu ngerasa capek gitu loh. Kamu ngerasa capek bahwa mungkin ini ya saatnya untuk menjauh gitu loh. Dengan situasi yang sekarang kamu ngerasa kayak capek, lelah ke arah yang gak jelas gitu loh. Oke. Soalnya kan tambah bacakan juga zodiaknya, karena ternyata di sini ada zodiaknya. Ada Taurus, Leo, Gemini, Libra, Aquarius, Virgo,
Libra lagi, Aquarius, Gemini, Cancer. Oke, sekarang kita mau tahu kenapa dia mencari-cari keberadaan kamu, gak bisa jauh dari kamu. Orang ini tuh banyak banget merasakan konflik batin setelah ditinggalkan sama kamu. Yang selalu udah bilang ya, ketakutan-ketakutan, kekhawatiran-kekhawatiran. Ternyata dia sangat butuh kamu. Dan di sini ada situasi di mana dia seperti nggak ikhlas atau nggak rela kalau kamu harus dengan yang lain, gitu loh. Jadi di sini ada situasi di mana dia nggak mau kamu tinggal, dia belum ikhlas kamu tinggalin, ya. Dan di sini kalau Sora lihat, dia masih punya ambisi untuk menguasai kamu atau memiliki diri kamu, ya. Sekarang kita mau lihat ya, kenapa dia masih mencari-cari keberadaan kamu. Oke. Dia merasa bersalah karena nggak jujur sama kamu. Di sini ada ketidakjujuran yang membuat dia itu merasa bersalah karena nggak jujur dan nggak terbuka sama kamu. Itu yang Sora lihat di sini. Jadi datang mungkin untuk minta maaf dan memang belum bisa ikhlas untuk melihat kamu. Dan dia merasa banyak yang sakit gitu loh. Di sini dia menyadari kehilangan kamu bukan cuma kamu aja yang sakit ya. Dia juga merasa sakit kehilangan kamu. Jadi di sini ada satu perasaan sakit karena kehilangan. Dan dia merasa bahwa masih ada koneksi yang sangat kuat di antara kalian. Di sini ada soul tie, ada keterikatan secara energi dan secara jiwa yang membuat dia itu masih selalu terkoneksi ke kamu. Ya. Dan dia itu walaupun di satu sisi dia sudah mulai mungkin mendengar gosip-gosip atau mendengarkan berita-berita soal kamu, mungkin dari hasil dia stalking kamu juga, bahwa mungkin sekarang kamu udah mau move on dan sebagainya, itu dia nggak siap. Ya. Dia masih tersimpan satu harapan ya, kalian tuh masih bisa sama-sama. Jadi orang ini belum bisa let go kamu, belum bisa menyerah untuk melepaskan kamu. Oke. Dan dia menyesali bahwa selama ini dia banyak lari dari kamu, banyak lari dari masalah, banyak lari dari kenyataan gitu loh ya. Jadi kayak sebelumnya mungkin kamu yang sering nyari-nyariin dia, tapi sekarang terbalik ya, dia yang nyariin kamu ya. Orang ini kepingin punya komitmen yang lebih sama kamu. Ya, jadi orang ini pingin punya komitmen lebih ke kamu, yang pingin kayak mungkin saatnya aku harus seriusin kamu. Ingat ya teman-teman, situasi-situasi alasan tadi kamu bisa dapat satu, bisa dapat semua. Jadi tolong jangan serang Sora, karena Sora tidak ada hubungannya apapun dengan pembacaan ini. Sora apa adanya membacakannya ya, tidak ada yang Sora bilang. Oke, tuh kan? Karena dia menyadari ya, third party situation ini sangat sulit ya, sehingga untuk masalah komitmen itu pun dia menyadari bahwa memang tidak mudah. Tapi di sini ada keinginan dia pingin bisa sama-sama sama kamu ke depannya. Oke. Dan selama ini dengan dia belum cari kamu atau kamu menghilang, dia menyadari sih mungkin kamu tuh butuh space, kamu butuh kayak terlalu intens apa yang terjadi di antara kalian gitu loh. Tapi dia tidak bisa memungkiri chemistry di antara kalian tuh sangat kuat adanya. Jadi kayak dia berusaha lari, dia berusaha narik space dari kamu, tapi chemistry itu nggak bisa hilang gitu loh. Dia masih punya satu keterikatan yang kuat dan intens ke kamu gitu. Belum lagi ada perasaan merasa bersalah dia ke kamu, karena mungkin dia nggak terbuka sama kamu soal situasinya dia. Dia juga mungkin banyak bertengkar sama kamu, kata-katanya atau perilakunya nyakitin kamu gitu loh. Kan? Banyak kesalahan-kesalahan dia sama kamu. Jadi perasaan bersalah itu dia seperti pingin datang ke kamu, mau minta maaf dan minta kesempatan gitu loh. Karena dia tahu bahwa kata-kata dia dan perilaku dia banyak yang salah sama kamu gitu loh. Dan sekarang dengan berjauhan, dia malah menjadi bisa melihat lebih jelas bagaimana perasaan dia kalau dia butuh kamu dan dia masih menginginkan keberadaan kamu. Oke. Dia menyadari masalah lain di antara kalian tidak lain dan tidak bukan adalah tentang masalah ego dan ego. Oke. Lalu apa yang akan terjadi ke depannya di antara kalian? Apa yang akan terjadi ke depannya di antara kalian? Orang ini berusaha memanifestasikan kamu agar dia bisa kembali lagi sama kamu. Oke. Dan orang ini pada waktunya nanti ya, itu akan tanpa kamu duga dan kamu kira, itu akan datang mencari keberadaan kamu. Ya. Dan kalau Sora lihat di sini, untuk berbicara terbuka apa adanya sama kamu, banyak kejujuran yang ingin dia ungkapkan, ya. Hanya dia juga sedang mengumpulkan segala niat, keberanian, situasi-situasi, apalagi kalau third party situation itu nggak mudah ya untuk diselesaikan dulu gitu loh. Jadi dia seperti
memberikan kamu waktu untuk bernapas, dia juga untuk bernapas untuk mempersiapkan langkah berikutnya. Ya, tapi dia sudah tahu dengan jelas ada ikatan di antara kalian yang tidak bisa lepaskan lagi gitu loh. Terus Sora, tapi nanti ke depannya dia akan gitu lagi nggak sih Sora? Gitu loh ya. Akan begitu lagi nggak dia ke aku? Kan pertanyaannya begitu ya biasanya. Oke. Kalau Sora di sini, orang ini banyak belajar dari kedewasaan situasi-situasi yang udah ada. Jadi di sini dia kepingin bisa mempertahankan kamu seterusnya. Ini kartunya ada yes no ya. Sora akan ambil 3. Sudah ada kartu, udah ada 1 yes di sini. Apakah ada masa depan yang cukup solid di sana? Kita lihat ya. Ada kartu 1 no dan ada 1 kartu yes. Di sini situasi cukup 50-50 ya, karena ada 1 kartu yes, ada 1 kartu no, dan ada 1 kartu yes lagi. Oke. Orang ini nggak bisa langsung leluasa berjalan sebebas itu ke kamu, gitu loh. Dia masih ada situasi-situasi halangan, gitu loh. Tapi dia tahu bahwa secara perlahan dia akan menunjukkan effort, usaha untuk bisa bersama dengan kamu. Ya, jadi ketika dia balik sama kamu, dia ingin mempertahankan, mengusahakan, dan menunjukkan sama kamu secara nyata. Karena ini elemennya pentacle ya, tanah. Jadi dia ingin nunjukin secara nyata bahwa dia ingin mempertahankan kamu, gitu loh. Cuman gerak-geriknya dia pun tidak bisa langsung yang, wah semua begini begitu gitu loh. Langsung kayaknya cepet banget perlangkahnya gitu. Akan ada langkah, tapi kamu juga harus sabar gitu. Di sini under the decade itu pun yes gitu loh. Ada sebuah usaha yang ingin dia jalankan lah gitu loh. Tapi masalahnya gitu loh, nggak bisa secepat itu untuk kalau sampai langsung ada langkah ke arah komitmen. Tapi nggak bisa langsung, oke, kita ketemu langsung kita komitmen ya, jangka panjang ya. Pelan-pelan dia harus menyelesaikan dulu situasi dan kondisi yang menghalangi ya, masalah finansial tadi, situasi third party situation ya. Dia lebih pingin kayak nunjukin sama kamu bahwa aku masih bisa dikasih kesempatan kok. Please kasih aku kesempatan. Itu kalau yang Sora lihat ya. Jadi ada keinginan untuk dia menunjukkan sama kamu bahwa dia itu bisa gitu loh untuk diberikan kesempatan. Di sini ada tambahan dari Virgo lagi, Gemini sama Taurus, dan under the deck ada Capricorn gitu. Oke. Jadi kamu mau nunggu atau enggak? Sebenarnya kamu sudah tahu jawabannya. Nasihat untuk kamu apa? Kita ambil 1 kartu. Kamu tahu bahwa dia tidak akan bisa digantikan. Ya, jadi bersabarlah. Kalau dari kartunya Sora, kamu pun sadar kok dia itu tidak akan bisa digantikan. Jadi kamu mau lari terus-terusan dari dia, kamu pasti akan balik lagi juga gitu. Tapi tolong ini jangan dijadikan alasan untuk pembenaran third party situation gitu, bukan berarti gitu ya. Tolong dilihat juga situasi dan kondisinya. Kalau cuman kamu doang yang pengen memperjuangkan dan dia enggak, itu sudah pasti kan ada ketimpangan. Jadi perlu ada komunikasi buat diperjelas. Astrologinya sudah ada ya, jadi tidak akan Sora bacakan lagi untuk astrologinya. Kak Sora kapan? Selalu pertanyaannya kapan dan kapan ini memang jadi misteri ya. Sora akan keluarkan sticks di sini yang berisi bulan. Nah, bulan ini bisa jadi bulan lahir kamu, bulan lahir dia, bulan di mana kalian akan mulai komunikasi kembali, dia cari kamu, bulan kalian jadian. Oke, Sora akan keluarkan 6 bulan. Oke, yang pertama ada Juni, Maret, September, Februari, Januari, awal-awal tahun ya, dan ada Mei. Oke, kita akan sekarang coba lihat untuk alfabetnya. Oke, sekarang kita ke alfabetnya ya. Ada I, ada C, ada N, ada J, ada X, ada J, ada O, ada Z, ada H, ada Y, ada R, E, F, B, C, lagi ya, K, A, dan W. Silahkan di pause ya teman-teman, boleh di pause di zoom ya. Nah ini di zoom dan di pause, silahkan biar jelas ini alfabetnya apa aja ya. Ini bisa nama depan, nama belakang, nama orangnya dan sebagainya. Aku tambahin lagi nih, ada M.
Kira-kira itu dari Sora ya. Apapun hasil pembacaannya, semoga ini yang terbaik untuk kamu. Bijak sebelum melangkah ya. Kalau Sora lihat di sini, orangnya layak diberikan kesempatan atau tidak. Orang ini menyadari kesalahannya dan ingin berubah. Kalau memang hati nurani kamu bilang bahwa mau memberikan dia kesempatan, silahkan. Kalau tidak, silahkan lanjutkan hidup kamu. Jangan lupa untuk teman-teman yang ingin beli kalung bunga ya, untuk melepaskan trauma-trauma dan pola-pola berulang, silakan ya. Saat video ini dibuat harga 215.000, dan ada juga gelang kupu-kupu ya. Pada saat video ini dibuat harga 185.000 untuk melepaskan emosi-emosi negatif ya, trauma-trauma, pola-pola berulang. Ini batunya rose quartz, dua-duanya rose quartz asli. Semua keterangan dengan jelas bisa dilihat di kolom deskripsi dan di Instagramnya Sora. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye-bye.